Halo teman-teman AFGF dimanapun teman-teman berada, khusus bulan Oktober ini dengan sebuah sesi yang sangat spesial tentunya, yaitu sesi Ask Pastor Ray. Karena kita kan udah lama banget gak ketemu Pastor Ray, kita pengen ngobrol-ngobrol lebih dekat lagi dan mendengarkan isi hati dari seorang Pastor Ray, gitu kan ya. Nah, ini cuman pilot project buat kedepannya juga. Kalau teman-teman kangen pengen mendengarkan lebih lanjut, nantinya ada sesi khusus podcast dengan nama Ask Pastor Ray. Di sana ataupun di sini sekalipun, kalau sekarang teman-teman punya pertanyaan, teman-teman bisa langsung meninggalkan pertanyaannya di kolom komen ataupun di link berikut ini. Jadi nanti kalau memang ada kesempatan kita akan dengan topik yang sama, kita akan berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari teman-teman. Seperti itu. Nah, teman-teman bisa bertanya tentang banyak hal ya. Podcast ini sendiri kan bakalan luas gitu kan ya. Yeah. Ngomongin tentang life wisdom, ngomongin tentang leadership, ngomongin tentang bisnis, ataupun self growth dan spirituality. Anything yang teman-teman tertarik untuk tanyakan, nanti bisa ditanyakan di Ask Pastor Ray. Seperti itu. Nah, Pastor Ray, hari ini kita bakal berbincang-bincang tentang sesuatu atau tentang kepemimpinan lah ya. Kepemimpinan tapi bukan tentang AFGF Surabaya aja. Yeah. AFGF Surabaya kan udah berdiri terbentuk selama bertahun-tahun, tapi kita lebih tertarik untuk menggali kepemimpinan yang dilakukan oleh Pastor Ray selama 18 tahun. Udah 18 tahun. Wow, ini udah kayak kalau anak-anak udah SMA kelas, udah lulus SMA, masuk kuliah gitu kan ya. Udah cukup gede. Nah, kita pengen mendengarkan tentang cerita Pastor Ray dalam kepemimpinannya dengan tema Legend or Legacy. Ya. Apa sih Legend or Legacy itu? Buat banyak orang, dalam membangun sesuatu itu mereka membangun prestasi untuk dirinya sendiri atau dalam bahasa lainnya, they're trying to be a legend. Di sini kita mau highlight tentang legend. Yeah. Dan tapi ada juga orang-orang yang berusaha untuk membangun legacy, membangun sebuah tim untuk dijadikan sebuah legacy. Nah, kalau menurut Pastor Raymond sendiri menanggapi tentang legend or legacy ini, apa sih yang sedang Pastor Raymond bangun atau yang sudah Pastor Raymond bangun selama 18 tahun dalam kepemimpinan di AFGF Surabaya khususnya? Ya, halo semuanya. Dan kalau tadi CS tanya mengenai legend atau legacy. Yang pertama saya katakan nggak ada yang salah dengan legend. Di dunia olahraga kita mengenal legend dari basketball, mungkin Michael Jordan, atau kita bicara di bidang golf, kita kenal yang namanya Tiger Woods. Ya. Nah, itu kita menganggap diri mereka itu sebagai legend. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah. Tapi kalau dalam kepemimpinan, kalau kita berbicara mengenai pingin jadi legend, dengan sengaja pemimpinnya itu pingin jadi Superman, orang yang paling hebat, paling top, paling berwibawa sampai semua orang takut kalau deket-deket gitu ya. Istilahnya dia itu benar-benar hebat lah, setengah dewa gitu lah ya. Superman deh gitu Superman. Ya. Sampai nggak ada orang yang bisa menggantikan dia. Nah, itulah masalah. Karena berarti dia dengan sengaja ingin membangun bahwa organisasi tersebut atau mungkin gereja tersebut gitu ya, kalau kita bisa bicara dalam konteks gereja, itu memiliki tokoh sentral yaitu dirinya sendiri. Nah, bahayanya adalah kalau legend itu dia akan punya masa waktu itu yang mungkin lebih pendek karena dia akan hebat pada waktu tertentu, pada masanya. Dan kemungkinan orang yang mau menggantikan dia itu nggak berani. Pernah lihat bapaknya itu hebat banget sampai anaknya itu nggak berani. Daripada aku nggak bisa ngalahkan, mendingan aku nggak usah ngapa-ngapain gara-gara super powernya orang tuanya. Sama. Karena itu saya mengatakan, kita punya cara lain yang kita bisa katakan. Bagaimana kalau kita ingin membangun legacy, kita meninggalkan warisan nilai-nilai budaya kepemimpinan, dan juga kita itu meninggalkan impian-impian yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat bahwa generasi berikutnya akan meneruskan. Bahayanya legend kalau nggak ada yang bisa meneruskan apa yang menjadi impiannya, apa yang menjadi nilai-nilai yang dilakukannya, bahkan nggak ngerti harus ngapain karena generasi sebelumnya itu terlalu hebat. Makanya yang kita katakan adalah yuk kita bangun super team. Uniknya ini super team ini setiap orang itu benar-benar punya suatu kekhususan. Mereka itu adalah sesuatu yang orang-orang itu, mereka setiap orang itu
adalah tokoh sendiri, spesial. Punya keunikan mereka punya keunikan masing-masing, punya That's talenta, punya suatu kehebatan tertentu. Dan ketika mereka digabung, itu dahsyat banget dampaknya. Wow, keren sih, menarik. Kayak instead of building a Superman, being a Superman, Pastor Ray lebih tertarik dengan timnya Pastor Raymond dalam kepemimpinan pastoral untuk membangun sebuah super team gitu kan ya. Nah, boleh nggak Pastor dijabarkan lebih lanjut lagi mengenai super team ini? Tapi ada satu pertanyaan lagi yang cukup menarik buat saya sih. Kalau ngomongin super team, otomatis kadang-kadang kan influence yang Pastor Raymond berikan tuh jadi kayak kurang berasa, atau kayak orang ketika ya kan udah ada super team, berarti kan si A ada jagonya sendiri, si B ada jagonya sendiri. Sedangkan Pastor Raymond kan maksudnya kayak nggak yang benar-benar super. Kenapa kita harus mendengarkan? Kenapa kita harus mendengarkan Pastor Raymond gitu kan? Enggak bercanda. Tapi maksudnya kan setiap orang punya influence Pastor Raymond kan jadi agak berkurang gitu in a way. Mungkin in a way yang kamu katakan influence itu kalau sama dengan popularitas mungkin. Mungkin kamu lebih terkenal dari saya nggak tahu. Ya, kalau kita berbicara mengenai popularitas, memang kalau kita mengatakan super team, memang setiap orang itu punya kekhususan masing-masing. Tapi kalau bilang influence, saya percaya justru susah. Kamu coba bangun super team di mana setiap orang bisa memiliki nilai-nilai yang kamu pegang. Kamu bisa mewariskan itu perlu intens one on one kayak gini. Bener-bener itu prosesnya itu seperti kayak discipleship. Pernah tahu saya pernah lihat suatu organisasi, mungkin namanya organisasi ini nggak gitu bagus di telinga kita. Bahkan baru-baru ini organisasi ini berhasil menguasai suatu negara kepemimpinannya. Nah, dan dia ini bisa menciptakan kegaduhan di mana-mana, kehancuran di mana-mana. Memberikan dampak lah ya, meskipun walaupun negatif. Negatif. Tapi kita lihat dari segi kepemimpinannya. 20 tahun yang lalu, saya mengikuti gerakan ini. Cukup menghancurkan negara adidaya. Benar-benar itu dahsyat deh impact-nya. Dan pemimpin utamanya tanda kutip dia anggap sudah terbunuh. Masalahnya dia ini nggak tergantung dari satu orang tokoh. Leaders yang dibangun itu layers of leadersnya itu luar biasa. Bahkan dalam satu buku yang ditulis Team of Teams dikatakan bahwa organisasi ini begitu organik sehingga kita itu nggak bisa melihat sebenarnya pemimpinnya itu siapa, karena setiap pemimpin itu punya cara tersendiri. Dan ketika mereka bersatu, mereka itu menimbulkan kehancuran di mana-mana. Dampak yang benar-benar luar biasa. Yang luar biasa. Nah, bagi kita kehancuran bagi kerajaan iblis lah ya, gitu ya. Kan kita. Nah, itu yang saya ingin lihat dalam organisasi. Sehebat-hebatnya saya, misalnya saya karismatik banget gitu ya. Saya berusaha untuk nyambung sama anak kecil gitu. Bisa nggak? Bisa, karena saya pernah punya anak kecil kan ya. Tapi dibanding sama CS, begitu dia ngomong, influence-nya tuh luar biasa sama mereka. Mereka bisa langsung membelalak gitu ya. Bedanya adalah kalau sama CS, dia membelalaknya itu happy. Kalau sama saya, membelalaknya itu mungkin kaget atau bingung. Tegang. Nah, kenapa kok kita nggak benar-benar fokus untuk membangun orang tersebut, orang seperti kamu CS, untuk benar-benar fokus tajam dalam bidangnya. Bisa jadi kita ngomong seperti Pastor Fendi, dia sehebat-hebatnya saya punya anak youth, saya bisa ngobrol sama anak youth, tapi begitu dia ngomong, orang itu bisa cerita macam-macam, bisa curhat, bisa benar-benar istilahnya nyambung. Biarkan dia jadi pemimpin yang unik untuk melayani generasi tersebut. It's okay. Ada lagi pemimpin yang benar-benar tajam dipakai untuk berbicara mengenai single parenting. Wah, kalau dia ngomong itu benar-benar, wah semua orang dengar. Bahkan kita lihat dalam marriage and relationship, begitu banyak yang dibangun ketika dia mementor orang tersebut, sesuatu terjadi. Pemulihan bahkan pada waktu ngobrol. Nah, inilah kita bisa lihat bahwa super team itu orang-orangnya bisa latar belakangnya berbeda. Tapi fokusnya nggak di satu atau dua orang, tapi setiap orang berkontribusi dengan apa yang Tuhan sudah berikan, dengan talenta, karunia yang Tuhan berikan. Tapi mereka memiliki misi yang sama, mereka memiliki nilai-nilai yang sama. Kalau kita bicara, kita memiliki nilai, people is our mission and empowering generations. Bahwa setiap kita bisa melihat setiap pemimpin Tuhan bangkitkan dari generasi kepada generasi. Dan bidangnya bisa macam-macam. Kamu bayangin ya, kalau setiap kita ini pemimpin itu nggak insecure, semuanya itu bisa tahu gitu ya. Benar-benar bahwa orang itu hebat. Dan mungkin saya bisa aja merasa tersaingi, tapi saya nggak, wow, justru dia ini adalah kepanjangan tangan dari gereja ini untuk menyatakan visi, misi, values,
apa yang Tuhan sudah taruh di dalam hati kita. Dia megang kebenaran firman Tuhan, benar-benar itu ada di dalam dirinya. Wah, kalau kita bersatu, kita bisa menimbulkan kegaduhan di kerajaan Inggris. Amazing sih, amazing. Kayak pastornya kalau menjelaskan semua itu, saya benar-benar keinget tentang visi misi gereja kita kan ya. Karena people is our mission, connect with God, make disciple. Tugas kita adalah membuat orang-orang untuk benar-benar tertanam, rooted in Christ, dan juga in the end kita bisa mengembangkan potensi yang mereka miliki. Karena sekali lagi yang Pastor Raymond tadi katakan sih amazing. Kayak tiap orang punya specialty masing-masing. Kamu nggak harus jadi seperti saya. Susah. Bukan, kamu frustasi nanti. Saya juga frustasi jadi kamu. Benar-benar gak harus ketemu sama anak-anak terus kan. Amazing sih. Tiap orang punya bagiannya masing-masing, callingnya masing-masing. Nah, ada satu lagi kayak tadi Pastor Raymond ketika menjelaskan sebuah kata yaitu empowering generations. Buat teman-teman mungkin IFGF Surabaya terutama, ini pasti kata-kata yang sangat-sangat familiar dan sering didengar, apalagi kalau udah lama gitu di IFGF kan ya. Nah, cuman pertanyaan yang bukan menggelitik sih, cuman menarik buat saya dan juga mungkin saya pernah teman kamu pernah tanya mungkin teman bukan kamu tahu. Tapi saya juga terbesit gitu loh. Kayak buat saya kan mungkin karena saya tergolong cukup muda sempat, maksudnya tapi kan sekarang udah generasi saya udah lumayan naik ke atas, lumayan tua gitu kan ya. Tapi waktu saya muda awal-awal, privilege yang saya terima dari gereja IFGF Surabaya ini sangat besar gitu loh. Kayak maksudnya kan ada ketika saya mau married ataupun sebelum married dalam pacaran ada committed forever yang dipersiapkan untuk saya pribadi, terus kayak ada marketplace, ada men, terus kayak saya juga diberi kesempatan untuk melayani anak-anak muda, youth dan kids gitu kan ya. Nah, cuman pertanyaan berikutnya ini, kita ini empowering generations ini apakah terbatas sampai next generation aja atau bisa dibilang generation to generation? Dalam artian untuk orang-orang yang ada di generation-nya Pastor Raymond, apakah mereka masih bisa merasakan dampak yang sama atau bisa berkontribusi secara level yang sama dengan yang saya terima gitu maksudnya Pastor? Well, kalau kita secara lengkap ya, kalau saya mengatakan kita itu sering bicara bahwa empowering generation to live right, live healthy, and live loud. Artinya setiap generasi itu mereka punya kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan dan belajar kebenaran firman Tuhan dalam setiap season hidup mereka. Mereka punya kesempatan untuk live healthy secara emosional, membangun hubungan yang benar dengan Tuhan, membangun hubungan yang benar dengan sesama, dan setiap orang itu akan live loud sesuai dengan apa yang mereka impikan. Mereka punya impian dari Tuhan dan mereka bisa hidup yang berdampak. Nah, memang pada waktu awal-awal 18 tahun yang lalu, kita fokus pada usia 22-35. Itu sejarah. Kita nggak bisa meninggalkan sejarah itu. Kenapa? Karena pada waktu itu, orang itu gampang. Pada waktu mereka masih kecil, kemudian waktu mereka masuk usia remaja, kemudian waktu usia college, mereka itu ngikut Tuhan itu, mereka bisa aja datang ke gereja, datang kepada Tuhan. Mereka bisa menikmati firman Tuhan dan lain sebagainya. Mereka setia datang kepada Tuhan. Tapi yang saya pelajari adalah, paling enggak pada waktu itu adalah ketika usia 22-35 tahun, itu adalah transisi terbesar dalam kehidupan. Seperti kamu lihat. Transisi terbesar itu setelah kamu lulus, kamu bingung cari kerja. Cari diri. Jadi diri mungkin dari kecil ya, itu perjalanan seumur hidup. Tapi bagaimana kamu menempatkan jadi dirimu dalam dunia kerja? Benar. Ya kan? Apalagi kemudian tuntutan orang tua. Tuntutan orang tua. Habis itu tuntutan kapan kawin, benar nggak? Mencari pasangan hidup. Nah, udah menikah nanti akan mengalami transisi punya anak pertama. Benar. Dan kemudian kita bisa melihat mendidik anak dan lain sebagainya. Dan itu yang kita try untuk menjawab melalui firman Tuhan. Karena saya percaya firman Tuhan itu adalah kebenaran. Amen. Dan gereja ketika dikerjakan secara benar, amanat agung mengatakan bukan pergilah jadikan semua bangsa followerku, kata Tuhan. Tapi memuridkan, discipleship. Nah, discipleship itu gimana? Mengajarkan mereka segala sesuatu yang Tuhan ajarkan pada mereka. Jadi saya percaya bahwa setiap generasi di tengah-tengah mereka transisi dalam kehidupan mereka, ada firman Tuhan yang harus kita ajarkan. Nah, disitulah gereja kita bersama tim pengembalaan, teman-teman di sini, kita mulai mengajarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Itu mentoring yang cukup dalam dan cukup lama, lebih dari sekedar cuma ibadah hari Minggu. Gitu ya. Kalau kamu pernah lah ya, kamu tahu ya. Dan tapi yang menarik adalah kita kelihatannya hanya fokus pada yang profesional. Tapi kan ini loh, kita itu kan nggak muda terus, bener nggak? Nah, memang kita fokusnya kepada yang generasi muda, tapi kan kita sendiri perlu di-empower kan. Tapi as we learn, kita bisa melihat
bahwa dari mengajarkan kepada yang profesional, mereka akan punya anak. Dan anak ini punya orang tua. Dari kids kita bisa menarik orang tua yang lain untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kadang-kadang kids yang perform, opa-omanya juga datang. Ternyata seneng juga loh gitu ya. Oh iya, dulu gereja saya nggak gini ramenya gitu ya misalnya. Nggak begitu kreatifnya, nggak begitu banyak. Tapi mereka juga bisa happy. Nah, masalahnya adalah ketika kita pada satu titik tertentu, kita melihat bahwa pelayanan itu hanya sekedar yang di panggung. Dan kita akan bisa melihat, oh iya ya, berarti kalau yang di panggung kesempatannya terbatas. Kalau yang tua-tua mungkin kita bingung menempatkan dirinya. Tapi jangan salah, kita bisa melihat bahwa kita adalah gereja yang memuridkan discipleship. Dan kalau Anda bilang, mungkin CS ngomong, Pastor Raymond angkatan pertama misalnya ya, pioneer gitu ya. Teman-temannya Pastor Raymond ada di mana? Saya mau ngajak kita semua, untuk bisa menjadi mentor, bisa membimbing orang lain. Bayangin, kamu punya anak kids yang bimbing anak remaja, youth kita, FGF Youth, FGF Kids, kemudian youth. Kemudian anak college ikut jadi mentornya teman-teman yang youth. That's powerful kan? Yang lebih senior membimbing, dan itu nggak lebih mudah loh daripada manggung dan nyanyi gitu ya. Iya kan? Itu nggak lebih mudah gitu ya. Dan kemudian yang sudah married lebih dari 5 tahun, mereka akan jadi mentor buat mereka yang akan menikah. Kamu merasakan kan? Kita nggak cuma ngajar sih, kita bisa dengar di mana-mana. Tapi mentoring adalah sesuatu yang kita lihat, bahwa kita bisa ngelihat bahwa mengajarkan itu proses seumur hidup. Dan kita juga berharap di kemudian hari begitu banyak business mentor, orang-orang yang tajam pada bidangnya. Mereka yang bisa mementor orang-orang yang ingin punya impian. Intinya Tuhan sudah taruh begitu banyak potensi dan impian di dalam kehidupanmu. Tugas gereja adalah menjadi platform di mana mereka bisa diajarkan kebenaran firman Tuhan yang sesuai dengan kebutuhan generasi. Jadi lebih tepatnya menurut saya intergenerational leadership. Kita punya kesempatan untuk memimpin bersama-sama. Dan ini nggak hanya terbatas pada generasi kelihatannya menjangkau yang lebih mudah. Tapi as we share, mungkin kita bisa juga mengajarkan sesuatu kepada mereka. Dan saya mau mengajak kita semua, nggak jadi orang-orang sebagai consumer aja, tapi menjadi orang-orang yang bisa memuridkan orang lain juga. Ketika Pastor Raymond menjelaskan itu, kayak terbesit dalam pikiran saya, bener banget sih. Kalau ngomong generation-nya Pastor kemana nih, dilayani atau enggak. Kalau boleh sharing, saya sendiri kan memang pelayanannya banyak di area kids gitu kan ya. Along the way, ketika saya mempersiapkan bahan untuk mengajar kepada mereka, ketika saya prepare gimana sih pembahasan yang tepat, belajar untuk berkomunikasi dengan level mereka, itu kayak, dan saya menggali Alkitab otomatis. Dan kamu komunikasi sama parents juga kan? Iya benar. Kayak justru saya sendiri yang melayani, merasa terlayani dalam arti tertentu gitu. That's exactly. Iya, justru ketika saya melayani, saya justru belajar lebih banyak daripada apa yang saya berikan kepada anak-anak yang saya layani. Dan begitu Pastor Raymond ngomongin soal mentoring dari Committed Forever, bahkan nantinya ada mentoring bisnis ini yang ada di FGF Marketplace, right? I think kayak banyak banget tempat di mana buat generasinya pastor sendiri bisa ikut terlibat berkontribusi, melayani dan dilayani gitu kan ya. Bahkan kalau boleh ngomong, ketika kita melayani sekalipun justru kayak kita mendapat the spirit of fulfillment, right? Amen. Kayak kita sendiri kayak jadi bisa merasakan sesuatu, belajar sesuatu dalam kehidupan kita gitu. Dan ini saya senang kamu ngomong kayak gitu, ada fulfillment. Karena di masa pandemik ini begitu banyak orang yang kelihatannya nganggur, nggak melayani, tapi sebenarnya kosong kan. Pengen ada sesuatu untuk kita itu bisa berkontribusi. Makanya kita harus berkata bahwa as we share, we learn. Yang penting adalah spiritnya kita itu, karena Tuhan sudah melakukan banyak hal dalam kehidupan kita. Bahaya kalau kita cari meaning of life dari pelayanan malah ya. That's right. Makanya kita perlu tahu fulfillment itu datang dari Tuhan. Tapi waktu kita memuridkan, melakukan kehendak Tuhan, disciple, dan mengajarkan kebenaran firman Tuhan, disitulah fulfillment yang sejati. Nah itu yang saya mau ngundang setiap orang untuk berkontribusi. Yesus sendiri pernah bilang gini, makananku ialah melakukan pekerjaan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Artinya apa? Ada orang yang cuma makan dengerin khotbah sana sini sebagai gitu, satu hari sebagai consumer, tapi belum melakukan, belum bisa mengajarkan. Bahkan orang bilang, kalau engkau mau ilmu itu nancep dalam kehidupan, habis belajar kamu mengajarkan lagi pada orang lain. Itu yang disebut kita makan dan kenyang. Jadi jangan salah gitu ya. Kadang-kadang kita berpikir kalau kita pola pikirnya consumer, kita akan kenyang sendiri. Enggak.
by doing something we learn. Yep. Kebenaran firman. Boleh sharing sedikit sih. Kayak ketika Pastor ngomong kayak gini, jujur saya pribadi dulu tuh kayak pertama kali datang ke IFGF Surabaya gitu kan ya, dengan gelar sebagai S1 teologi gitu kan, bukan mau sombong, cuman maksudnya kayak ada kerangka berpikir tentang teologi. Iya, STH gitu Mas. Saya bangga ada orang yang sejak muda udah punya impian. Iya. Maksudnya ada kerangka berpikir di mana kayak secara nggak langsung bukan menghakimi, tapi kayak ketika mendengarkan firman Tuhan kita nggak bisa langsung dengan gamblang menerima gitu kan ya. Pasti ada pemikiran pertimbangan kayak kok kayaknya ada yang salah ya dengan itu, kayak semacam jadi kritisi gitu kan ya, kritikus ketika mendengarkan firman Tuhan. Tapi along the way ketika saya mulai melayani di kids, di youth, bahkan dapat kesempatan dari Pastor Raymond dan teman-teman pastoral team untuk berkhotbah, di situ saya benar-benar ngerasa bahwa it's not easy gitu loh untuk melayani di tempat-tempat yang menjadi privilege. Justru kayak ketika kita mendengarkan firman Tuhan dengan apa yang disampaikan oleh pastoral teams ataupun teman-teman yang melayani, attitude kita yang harus benar sih ketika mendengarkan firman Tuhan, karena I believe apa yang kita disiapkan oleh pastoral team itu something yang benar-benar ada isinya. Untuk izinkan Tuhan berbicara secara pribadi dalam kehidupan kita. Tugas kita mendengarkan dengan attitude mendengarkan, attitude mendengarkan dan melakukan instead of jadi kritikus gitu kan, consumer yang tadi Pastor bilang gitu kan ya. Well, it's amazing sih ngomongin tentang legend or legacy. Kita mengerti lah ya sekarang untuk kerangkanya apa sih yang sedang dibangun oleh gereja FGF Surabaya, khususnya dari kepemimpinan Pastor Raymond. Tapi ada satu pertanyaan terakhir yang... Waduh. Ya. Nggak berat Pastor, nggak berat. Cuman kan karena kita ini udah gimana ya, udah hampir 2 tahun lah ya, 1,5 tahun kita udah online selama pandemi ini kan. Jadinya kan untuk interaksi dengan Pastor Ray dan juga pastoral team semakin berkurang gitu kan ya. Kita yang dulunya tahu update. Oh iya, maksudmu apa? Dulunya deket sekarang nggak deket lagi ya? Iya gitu ya. Dulunya kan maksudnya kayak bisa ngobrol di lobby, terus kayak banyak activity yang dilakukan bersama-sama. Sekarang kan udah terbatas banget gitu kan ya. Nah, kedepannya nih, apa sih legacy ataupun legacy lah ya. Legacy apa aja sih yang sedang Pastor Ray dan super team ini persiapkan? Apalagi masa-masa pandemik ini kan ya. Apa aja sih supaya teman-teman yang di rumah yang selama ini masih mengikuti gereja FGF, apa sih yang mau dilakukan atau legacy yang dipersiapkan untuk masa depan? Simple sih. Sebenarnya melalui setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita semua, kita bisa menjadi platform, menjadi tanah yang subur bagi semua generasi untuk mereka mengenal Tuhan, mengenal panggilan Tuhan, dan mereka mengenal impian dari Tuhan. Banyak orang bertanya, Pastor, kenapa sih waktu dulu itu bangun gereja kok harus bagus, harus excellent? Sebenarnya bukan masalah menunjukkan kemewahan, tapi saya mau anak-anak sejak muda mereka bahwa mereka itu penting. Anak-anak muda, anak-anak kecil gitu ya, IGF Kids kita one of the best menurut saya gitu apa yang dilakukan. Dan Anda lihat biasanya yang pengajar di Kids itu rata-rata banyak kan cewek semua, tapi di sini kita bisa ngelihat papa-papa, mama-mama semua bersatu. Dan itu saya mau katakan bahwa mereka bisa punya impian di dalam Tuhan, dan gereja ini adalah satu platform di mana bisa melahirkan impian demi impian Tuhan. Dan bisa melihat generasi demi generasi mereka itu tajam dipakai Tuhan. Gak usah semuanya jadi hamba Tuhan, bingung nanti. Bingung. Tapi mereka bisa dipakai mungkin di bidang edukasi, mereka bisa di dunia pendidikan. Mungkin ada yang mau memiliki cita-cita di bidang politik. It's amazing. Dan mereka benar-benar punya wawasan firman Tuhan, impian Tuhan, dan mereka bisa terapkan, membangun. Itu super team. Bisa aja di dalam bisnis, mereka melakukan bisnis dengan kebenaran firman Tuhan. Mungkin di dunia IT, digital, marketing, semua kita bisa melihat bahwa mereka semua ini menjadi super team. Ketika kita bisa melihat semua bersatu ini, kita bisa menimbulkan kehebohan dalam kerajaan kegelapan. Membuat dampak di dunia ini, kegaduhan. Membuat dampak di dunia mereka masing-masing. That's right. Amazing. Amen. That's the legacy. I think yang kita bisa lakukan bersama-sama, dan kita mau semua kita join di dalamnya. Empowering generation to live right berdasarkan firman Tuhan. Mereka punya hubungan yang sehat dengan sesama, live healthy and live loud. Mereka bisa berdampak dimanapun mereka berada. That's amazing. Thank you so much, Pastor. Kita udah mengerti bersama-sama. It's good sebagai seorang individu mungkin untuk menjadi sebuah legend. Tapi ketika berbicara tentang kepemimpinan, ada hal-hal yang masih dipertimbangkan. Dan ketika kita berbicara tentang being a legend sebagai seorang pemimpin, ada kelemahan dan kekurangan masing-masing. Tapi nggak ada yang salah.
Tapi dengan kita mendengarkan apa sih hati dari seorang Pastor Ray hari ini gitu kan ya, dan juga gerejanya IFGF Surabaya, we wanna build a legacy. Memaksimalkan potensi setiap orang, karena setiap orang itu memiliki something special yang disiapkan oleh Tuhan dalam kehidupan masing-masing. It's beautiful ketika melihat ada yang namanya super team dan kita bisa berjalan, dampaknya bisa dirasakan sepanjang masa. It's like a movement, not stop ketika salah satu pribadi berhenti atau terhenti kehidupannya gitu kan ya. Bikin monumen. Nggak stop sampai sana. Next time kita bicara banyak tentang hal itu. Ada banyak hal lagi. Well, sekali lagi mau ingetin kalau teman-teman punya pertanyaan mengenai sesi ini ataupun ada pertanyaan-pertanyaan yang pengen teman-teman sampaikan atau tanyakan supaya lebih dekat dan bisa dijawab oleh Pastor Rizka secara langsung gitu kan ya. Teman-teman bisa meninggalkan di kolom komen ataupun di link yang tertera berikut ini. So, that's all from us. Thank you so much sudah mendengarkan, dan minggu-minggu ke depan sampai Oktober selesai kita masih punya sesi-sesi yang menarik berikutnya. Jadi nantikan terus di sesi kita As Pastor Ray.